Price action tidak pernah berbohong. Banyak trader sukses mengandalkan strategi ini. Dan itu 100% benar. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu strategi price action yang powerful. Dikombinasikan dengan konsep liquidity dan volume untuk membantu Anda meraih profit. Tidak perlu teknik yang rumit, cukup memahami price action sederhana yang dipadukan dengan analisis volume secara efektif. Mari kita mulai dengan engulfing gap. Pola ini merupakan salah satu pergerakan besar dalam market yang bisa memberikan petunjuk penting tentang arah harga selanjutnya. Engulfing gap terbentuk ketika harga melonjak drastis dari satu waktu ke waktu berikutnya, mencerminkan perubahan signifikan dalam dinamika pasar. Bullish engulfing gap terjadi ketika harga dibuka lebih rendah dibandingkan penutupan sebelumnya, tetapi kemudian melonjak tajam dan ditutup lebih tinggi dari pembukaan terakhir. Ini menunjukkan bahwa para buyer masuk dengan kuat, menciptakan momentum besar yang mendorong harga naik secara signifikan. Sebaliknya, bearish engulfing gap adalah kebalikannya. Harga dibuka lebih tinggi dibandingkan penutupan terakhir, tetapi kemudian turun tajam dan ditutup lebih rendah dari pembukaan terakhir. Pola ini menunjukkan bahwa para seller mulai mengambil alih kendali dan menekan harga turun secara drastis. Engulfing gap bisa menjadi sinyal dimulainya momentum baru dalam market. Namun tidak semua engulfing gap memiliki arti yang sama. Jika market telah mengalami kenaikan dalam beberapa waktu, dan kemudian muncul bullish engulfing gap yang besar, itu bisa menjadi indikasi bahwa momentum naik masih kuat. Sebaliknya, jika market telah mengalami tren naik dalam jangka waktu yang lama, dan tiba muncul bearish engulfing gap, itu bisa menjadi peringatan bahwa tren naik mungkin akan berakhir. Namun, Anda tidak bisa sembarangan masuk posisi hanya karena melihat engulfing gap, baik itu bullish maupun bearish. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah volume transaksi yang terjadi saat engulfing gap muncul. Jika volume tinggi, maka engulfing gap menjadi sinyal yang lebih kuat, karena menunjukkan bahwa banyak pelaku pasar yang aktif dalam pergerakan tersebut. Sebaliknya, jika volume rendah, engulfing gap yang terjadi seringkali dianggap kurang penting dan tidak menimbulkan antusiasme trading yang besar. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah tren utama dalam market. Apakah harga sedang berada dalam tren naik atau tren turun? Engulfing gap yang muncul searah dengan tren utama biasanya lebih kuat dibandingkan dengan yang berlawanan arah dengan tren. Oleh karena itu, memahami konteks tren sebelum mengambil keputusan sangatlah penting dalam mengoptimalkan strategi trading Anda. Selanjutnya, kita akan membahas pattern trap syndrome. Saat pertama kali mulai trading, kita akan langsung dibombardir dengan berbagai pola yang sering muncul di market, seperti triangle pattern, wedge pattern, pennant pattern, dan banyak lainnya. Namun, trading menggunakan pola-pola ini bisa menjadi tantangan tersendiri. Banyak trader justru terjebak saat mencoba memanfaatkannya, karena kenyataannya pola-pola ini tidak selalu mudah untuk diperdagangkan. Secara umum, pola triangle, wedge, atau pennant pattern terjadi ketika harga bergerak dalam rentang yang semakin menyempit dari waktu ke waktu. Masalahnya, sulit untuk menentukan kemana harga akan bergerak selanjutnya. Banyak buku dan analisis menyarankan untuk menunggu breakout dari pola tersebut sebelum masuk posisi. Sekilas terdengar mudah, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Salah satu tantangan terbesar dalam menggunakan pola-pola ini adalah liquidity clear out. Ini terjadi ketika harga terlihat seperti menembus suatu level tertentu, tetapi kemudian kembali masuk ke dalam pola. Fenomena ini terjadi karena pergerakan pasar selalu mencari likuiditas, area di mana banyak trader menempatkan stop loss atau pending order. Hal ini sering terjadi ketika harga bergerak dalam rentang sempit seperti pada pola triangle, wedge, atau pennant pattern. Karena volume transaksi dalam pola tersebut cenderung rendah, market mungkin sengaja mendorong harga keluar dari pola untuk memancing reaksi trader. Pemain besar seringkali memanfaatkan pola ini untuk menjebak trader yang mengira harga akan mengikuti arah breakout awal. Mereka sengaja mendorong harga keluar dari pola, menciptakan ilusi breakout, lalu menariknya kembali ke dalam pola, menjebak para trader yang sudah terlanjur membuka posisi. Inilah alasan mengapa mengikuti breakout dari pola-pola ini tanpa konfirmasi yang jelas bisa menyebabkan banyak trader mengalami kerugian. Saya pun pernah menjadi salah satu korban, di mana saya sering terjebak dalam posisi yang salah saat mencoba mencari sinyal entry berdasarkan breakout pola-pola tersebut. Lalu, bagaimana cara menghindari jebakan ini? Pertama, jangan buru-buru bereaksi hanya karena harga terlihat breakout dari pola. Tidak semua breakout merupakan sinyal yang valid. Selalu lihat gambaran tren pada time frame yang lebih besar. Apakah breakout tersebut sejalan atau justru bertentangan dengan tren utama? Jika breakout terjadi sejalan dengan tren pada time frame yang lebih tinggi, kemungkinan besar sinyal tersebut valid. Perhatikan juga volume transaksi saat breakout terjadi. Breakout yang valid biasanya disertai dengan lonjakan volume yang signifikan. Jika terjadi breakout tetapi volume rendah, maka kita sebagai trader retail harus lebih berhati-hati. Bisa jadi itu hanyalah jebakan pasar. Selain itu, waktu dalam sehari juga berperan penting. Di pasar forex misalnya, breakout seringkali terjadi saat sesi trading baru dibuka.
Sesi Asia cenderung memiliki pergerakan harga yang lebih tenang. Tetapi ketika sesi London dimulai, seringkali muncul lebih banyak aksi harga yang signifikan. Memahami waktu aktifnya market dapat membantu kita menghindari jebakan dan meningkatkan peluang sukses dalam trading. Konsep berikutnya yang akan kita bahas adalah ilusi sumbu candlestick. Konsep ini berkaitan dengan candlestick yang memiliki sumbu panjang, atau yang lebih dikenal sebagai pin bar. Pin bar merupakan pola trading yang cukup populer dan sering dianggap sebagai sinyal pembalikan arah. Namun, pada kenyataannya, pola ini bisa lebih kompleks dari yang kita kira. Ketika pin bar muncul setelah pergerakan harga yang signifikan, pola ini mungkin tidak seandal yang kita bayangkan. Sumbu panjangnya bisa jadi hanya sebuah ilusi, karena banyak trader yang melihatnya sebagai tanda pembalikan. Padahal belum tentu demikian. Inilah masalah utamanya, ketika pin bar muncul setelah pergerakan yang signifikan, bukan berarti harga akan berbalik arah seperti yang kita harapkan. Pergerakan harga yang besar bisa mengganggu keseimbangan market dan mengubah pola perilaku yang biasa terjadi. Jika kita hanya mengandalkan pola pin bar tanpa memahami konteksnya, kita bisa saja salah mengambil keputusan. Misalnya, bayangkan harga mengalami penurunan yang sangat tajam. Lalu, tiba-tiba muncul pin bar dengan sumbu panjang di tengah momentum bearish yang masih kuat. Secara naluriah, kita mungkin berpikir bahwa harga akan segera berbalik naik. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Market mungkin masih berada di bawah tekanan bearish akibat faktor fundamental atau sentimen yang memicu penurunan sebelumnya. Oleh karena itu, hanya mengandalkan satu candlestick sebagai sinyal reversal bisa sangat berisiko. Pemain besar di market sering memanfaatkan pola ini untuk menjebak trader retail. Mereka dapat dengan sengaja mendorong harga agar membentuk pin bar, menciptakan ilusi bahwa harga akan berbalik arah. Begitu banyak trader yang terperangkap dan masuk posisi berlawanan, market justru melanjutkan pergerakannya ke arah semula. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi yang sering terjadi, di mana market maker memanfaatkan psikologi trader untuk menciptakan liquidity trap. Jadi, bagaimana cara menghindari jebakan ini? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah tidak hanya fokus pada 1-5 candlestick terakhir, tetapi melihat gambaran yang lebih besar dari pergerakan market. Perhatikan di mana pin bar tersebut terbentuk, apakah berada di area key level yang kuat seperti support dan resistance, atau zona supply dan demand yang sebelumnya terbukti efektif. Jika iya, maka sinyal dari pin bar ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan pergerakan yang signifikan. Selain itu, perhatikan juga apa yang terjadi setelah pin bar terbentuk. Apakah harga benar-benar menunjukkan pergerakan yang kuat ke arah yang diisyaratkan oleh pin bar, atau justru hanya bergerak sedikit tanpa adanya tindak lanjut yang berarti? Sinyal reversal yang kuat seharusnya diikuti oleh pergerakan harga yang jelas dan terkonfirmasi oleh momentum pasar. Jika setelah munculnya pin bar market hanya bergerak dalam range kecil, maka bisa jadi sinyal tersebut kurang valid. Volume transaksi juga bisa menjadi indikator penting dalam menilai validitas pin bar sebagai sinyal reversal. Jika pin bar terbentuk dengan volume trading yang jauh lebih besar dari biasanya, maka pola ini lebih mungkin mencerminkan perubahan nyata dalam dinamika market. Volume yang tinggi menunjukkan bahwa banyak trader yang ikut terlibat dalam pergerakan tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembalikan harga yang sebenarnya. Namun, ada hal lain yang juga perlu dipertimbangkan. Terkadang, apa yang terlihat seperti tanda reversal sebenarnya hanyalah fase cooling down dari market setelah pergerakan besar. Dalam banyak kasus, setelah harga mengalami lonjakan atau penurunan yang signifikan, market akan memasuki fase retracement atau pullback sebelum kembali melanjutkan pergerakan ke arah yang sama. Ini adalah fenomena yang normal dalam market dan tidak selalu berarti harga akan berbalik arah sepenuhnya. Selain itu, waktu dalam sehari juga memainkan peran penting dalam validitas pin bar. Jika pin bar terbentuk di awal sesi perdagangan, bisa jadi sinyal tersebut lebih dapat diandalkan. Awal sesi trading seringkali disertai dengan peningkatan aktivitas pasar. Karena trader institusional dan market maker mulai memasuki transaksi besar mereka, pergerakan harga yang signifikan pada awal sesi bisa memberikan petunjuk kuat mengenai arah market ke depan. Jika kalian sudah menonton video saya tentang metode Wyckoff, maka kalian pasti tahu betapa pentingnya konsep buying climax dan selling climax dalam trading. Dalam setiap pergerakan market, selalu terjadi pertarungan antara dua kelompok besar, buyer di satu sisi dan seller di sisi lainnya. Seringkali kekuatan antara keduanya seimbang, tetapi ada saat-saat di mana salah satu pihak memiliki momentum yang jauh lebih kuat, dan inilah yang menciptakan kondisi climax dalam pergerakan harga. Pada buying climax, situasi ini biasanya terjadi setelah harga mengalami kenaikan yang cukup lama, di mana semakin banyak buyer yang masuk ke market karena melihat tren naik yang kuat. Saat itulah harga mulai naik lebih cepat dari biasanya, dan volume transaksi pun meningkat tajam.
Ini adalah kunci utama. Volume tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak trader yang terlibat dalam transaksi. Namun, inilah bagian tersulitnya. Ketika kebanyakan trader mulai membeli karena melihat harga naik dengan cepat, justru trader cerdas akan mulai menjual. Mengapa? Karena setelah terjadi buying climax, harga seringkali mengalami penurunan akibat kehabisan momentum beli. Sebaliknya, pada selling climax, harga sudah mengalami penurunan yang signifikan, kemudian terjadi penurunan yang lebih tajam lagi dengan lonjakan volume transaksi. Pada fase ini, banyak trader panik dan ikut menjual, baik di awal, di tengah, maupun di akhir pergerakan harga yang menurun drastis. Namun, seperti halnya pada buying climax, trader besar seringkali melakukan kebalikan dari mayoritas trader. Saat kebanyakan trader menjual dalam kepanikan, trader besar justru mulai membeli, karena mereka tahu bahwa setelah aksi jual besar-besaran, market seringkali mengalami pembalikan ke atas. Jadi, bagaimana cara kita mengenali apakah buying atau selling climax sedang terjadi? Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan. Untuk buying climax, biasanya harga naik dengan sangat cepat, volume transaksi meningkat drastis, tetapi ada sesuatu yang menarik, batasan pergerakan harga mulai menyempit, dan ukuran body candlestick semakin mengecil dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa momentum kenaikan mulai melemah. Sementara itu, pada selling climax, harga mengalami penurunan yang tajam dengan lonjakan volume yang signifikan. Sama seperti buying climax, batasan pergerakan harga semakin sempit, menunjukkan bahwa tekanan jual mulai melemah dan kemungkinan pembalikan harga semakin besar. Mengapa konsep ini sangat penting? Karena baik buying maupun selling climax seringkali menandai akhir dari suatu tren yang sedang berlangsung. Setelah buying climax, harga cenderung mengalami perubahan arah, di mana sentimen bullish melemah dan berpotensi berganti menjadi sentimen bearish. Sebaliknya, setelah selling climax, harga berpeluang mulai naik, dan tren bullish mungkin segera menggantikan dominasi tren bearish sebelumnya. Namun, tetap perlu diingat bahwa hanya karena climax terjadi pada pergerakan harga, bukan berarti harga akan langsung berbalik arah pada candlestick berikutnya. Market seringkali bisa tetap bergerak secara tidak rasional untuk sementara waktu sebelum benar-benar berubah arah. Oleh karena itu, penting untuk menunggu konfirmasi sinyal reversal yang mendukung analisa, sehingga kita bisa memastikan bahwa perubahan tren benar-benar terjadi. Trading itu bukan sekadar mencari pola atau mengikuti sinyal tanpa berpikir. Yang membedakan trader sukses dan trader yang sering kalah adalah pemahaman mendalam tentang bagaimana market bekerja, bagaimana price action, volume, dan likuiditas saling berhubungan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten trading lainnya.